Selamat pagi, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi yang cerah ceria ini, kita kembali bersekutu, kita kembali berkumpul. Kita akan memuji dan memuliakan Tuhan. Walaupun dalam keadaan seperti ini, kita boleh tetap bersyukur dan kita mau tetap datang kepada Tuhan. Kita mau tetap setia kepada Tuhan, karena Tuhan lebih dahulu setia pada kita. Haleluya. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Mari kita datang pada Tuhan. Haleluya. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah, yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Haleluya Tuhan, haleluya. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah, yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Jadikan aku indah, yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Taat dan setia padamu, Tuhan. Taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Kami rindu Tuhan di hari ini yang Kau Tuhan sudah sediakan bagi kami. Kami boleh datang kepadamu, kami boleh memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Dan kami rindu Tuhan, Kau menjamah setiap daripada kami Tuhan, dimanapun kami berada. Dan kami percaya Engkau hadir Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, dan kami akan memulai ibadah kami ini Tuhan hanya dalam satu berkat nama, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin.
Mari saudara, pada pagi yang baik ini kita boleh sama-sama menaikkan pujian Allah bangkit. Karena Allah kita telah bangkit dalam kehidupan kita. Dia telah menang atas segala dosa kita. Haleluya.
Kita mengucap syukur karena Tuhan telah setia kepada kita terlebih dahulu. Dia telah memberikan karya yang luar biasa dalam kehidupan kita. Hari ini dan untuk seterusnya, pantaslah kita selalu mengucap syukur pada Tuhan. Karena Tuhan, Allah kita, Allah yang luar biasa, Allah yang telah menang dari maut, telah bangkit dan mengalahkan musuh-musuh kita. Haleluya. Mari saudara, kita mau siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan sambut akan firman Tuhan. Kita mau dengar akan perkataan Tuhan. Haleluya. Yesus, Kau telah memulai karya yang baik dalamku. Engkau menjadikanku
Haleluya Yesus, haleluya. Mari saudara, kita nikmati hadirat Tuhan. Kita mau sama-sama Tuhan rasa, kita mau sama-sama nikmati zaman Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Karena Dia terlebih dahulu setia pada kita. Dia telah memberikan karya yang mulia dalam kehidupan kita. Haleluya, haleluya. Sungguh kemurahan-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Haleluya. Yesus, Kau telah memulai karya yang baik dalamku, yang baik dalamku. Kau berikan hidupmu, Kau memberikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Karena ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang dapat meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan hidupku agar indah bagimu. Haleluya, haleluya. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Yesus yang mulia, sempurnakan hidupku agar indah bagimu, agar indah bagimu Tuhan, agar indah bagimu, agar indah bagimu Yesus, indah bagimu. Haleluya Yesus. Haleluya Bapa. Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau yang telah memulai karya yang terbaik dalam kehidupan kami. Engkau yang menyempurnakan kehidupan kami dengan kemurahan-Mu Tuhan. Kami berterima kasih. Engkau yang layak untuk ditinggikan. Engkau yang layak untuk dipuji dan dimuliakan Tuhan. Biarlah setiap hati kami Tuhan, setiap kehidupan kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah hati kami Tuhan adalah tanah yang baik yang siap untuk ditaburi oleh benih firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu Tuhan boleh mengejawantah dalam kehidupan kami. Kau juga memakai hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu Tuhan. Sembunyikan beliau di balik salib-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Kau sendiri yang berkata-kata lewat hamba-Mu. Kami siap untuk menerima firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Juru Selamat kami yang hidup, kami berterima kasih dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali kami pada pagi ini menikmati
hadirat Tuhan melalui firman yang diberitakan. Haleluya. Maka tema renungan pada pagi hari ini adalah Yesus memilih para murid. Haleluya. Kita akan membuka di dalam Injil Lukas pasal 6. Saya akan bacakan ya dari ayat 12 sampai 16. Demikian bunyinya. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Simon yang juga diberinya nama Petrus, dan Andreas saudara Simon, Yakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus dan Simon yang disebut orang Selot, Yudas anak Yakobus dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Saudara, dalam perikop ini Yesus memanggil ke-12 rasulnya. Pada waktu itu Yesus belum menentukan pilihannya. Dia sudah memanggil 12 orang ini terlebih dahulu. Tetapi hari itulah Yesus memilih mereka 12 orang untuk dijadikan rasul. Saudara, sebelum pemilihan ini, maka Yesus berdoa. Dia naik ke bukit untuk berdoa, dan berdoanya adalah semalam-malaman, berdoa kepada Allah. Ini adalah waktu yang tidak relatif singkat ya, semalam-malaman. Apa yang didoakan oleh Yesus tidak diberitahu di sini, tetapi Tuhan Yesus mempersiapkan para rasulnya dengan berdoa semalam-malaman. Saudara, sebagai anak Tuhan, bukankah demikian juga? Kalau kita menginginkan sesuatu, ya, kalau kita ada suatu keperluan, maka kita berdoa kepada Tuhan. Berdoa belum dikasih, berdoa belum dapat jawaban, terus berdoa, tidak berputus asa. Ya. Ada yang anak gadis berdoa minta kepada Tuhan jodoh, ya. Jodoh yang bagaimana diucapkan, tentulah di situ all the best katanya ya dalam doa itu. Seorang anak muda lagi, dia punya mobil yang biasa, tetapi ketika dia melihat ada mobil yang jauh lebih bagus dari mobilnya, dia ingin dan dia berdoa, mohon kepada Tuhan untuk dia dapat memiliki mobil itu. Ya saudara, jadi teringat saya kembali kepada kisah yang minggu lalu saya bawakan, yaitu tentang anak muda yang akhirnya lari meninggalkan Tuhan. Nah, demikian juga contoh ini bisa terjadi, saudara. Ketika anak gadis ini sudah mendapatkan pasangan, Tuhan beri jodoh, Tuhan beri seorang pemuda yang baik, lalu kemudian dia melupakan Tuhan dan menghabiskan waktunya, dia tinggalkan pelayanan, dia tinggalkan ibadah untuk menghabiskan waktunya bersama dengan pribadi yang Tuhan berikan
ketika dia berdoa. Demikian juga dengan anak muda yang satunya. Ketika dia mendapatkan jawaban dari doanya dari Tuhan, maka waktunya digunakan untuk mempergunakan mobil itu pada waktu libur, pada waktu ibadah, jam-jam ibadah, ya, jam-jam pelayanan, dia habiskan untuk menikmati hasil dari doa yang dijawab oleh Tuhan. Nah, ini berbeda sekali dengan doa Tuhan Yesus di atas bukit, ya, ketika dia menentukan untuk memilih ke-12 muridnya. Tentulah dia tidak minta yang terbaik, yang pandai bicara, yang mumpuni, yang punya kemampuan berbahasa, punya kemampuan untuk berbicara, berani dan lain sebagainya. Ya, memang tidak disebutkan apa isi doa dari Yesus, tetapi kita bisa melihat hasil dari doa Yesus. Maka dengan hasil dari doa Yesus ini, kira-kira yang diucapkan oleh Yesus untuk memilih murid-muridnya ini adalah, beri aku murid-murid untuk aku utus, ya, memberitakan kabar keselamatan, memberitakan kabar sukacita, sebagaimana Bapa Engkau mengutus aku ke dalam dunia. Itulah yang terpenting. Dan memang inilah nanti akan menjadi satu hasil yang sungguh luar biasa. Doa ini ternyata tidak menghasilkan jawaban seperti yang diinginkan manusia, tetapi doa ini adalah doa yang diperkenankan oleh Bapa di surga. Hasilnya 12 murid dari kalangan biasa, dia bukan murid yang keluaran Yerusalem, Universitas Yerusalem. Di situ murid-murid termasuk Rasul Saulus itu muridnya Gamaliel. Nah, 12 murid ini ternyata adalah orang-orang biasa, ya, orang-orang yang tidak mumpuni istilahnya. Sebab ketika kita mau nengok kepada 12 murid ini, siapakah Simon Petrus ini? Ya, Simon Petrus ini adalah seorang nelayan, tetapi dia adalah nelayan yang gagal, saudara. Lalu Andreas, saudara Simon, ya, ini adalah satu pribadi yang ambisi. Dia adalah murid dari Yohanes Pembaptis, tetapi waktu Yohanes Pembaptis menyatakan bahwa Yesus itulah lebih tinggi daripadaku, Yesus itulah pribadi yang diutus oleh Allah. Nah, ketika mendengar ini, Andreas seorang yang ambisi, dia meninggalkan Yohanes Pembaptis dan dia mengikut Yesus, saudara. Ya, bersama dengan Yakobus dan Yohanes. Dua murid ini juga adalah pribadi yang ambisi dan emosional sekali. Ketika Yakobus dan Yohanes ini, ya, ketika para murid dan Yesus berjalan masuk ke tanah Samaria, maka di situ mereka menjumpai di tanah Samaria itu adalah orang-orang
penyembah berhala. Ya. Ada orang Samaria yang menghadang perjalanan mereka dan mengatakan demikian, "Hai engkau orang Yahudi, jangan kau masuk ke daerah kami Samaria." Nah, itu karena emosional ya si Yakobus dan Yohanes ini. Dia marah, saudara. Lalu dia bilang sama Yesus, "Sudah tenang Yesus, aku mau bakar Samaria ini. Aku mau berdoa untuk supaya Allah menurunkan api untuk membakar Samaria ini." Ya, spontan emosional. Inilah pribadi Yakobus dan Yohanes. Mereka ini juga nelayan ya saudara. Lalu Filipus ini orang yang paling lambat mengerti khotbah Yesus. Ya. Ketika Yesus berkata, "Aku pergi kepada Bapa. Ke tempat mana aku pergi, engkau tidak dapat ikut." Nah, itu si Filipus ini tidak ngerti. Lalu berkata demikian, "Tunjukkan kami Bapa." Ya, itu. Ya, jadi tidak mengerti apa yang dikhotbahkan oleh Yesus, lambat. Dan dia ini juga tidak fasih lidah. Makanya ketika dia berjumpa dengan Nathanael ya, yang kemudian disebut Bartolomeus, maka di bangsa Yahudi ini banyak sekali nama ya, alias. Nah, ini Nathanael ini disebut Bartolomeus. Ketika si Filipus ini bertemu dengan Nathanael, dia bilang, "Ayo mari ikut aku melihat, engkau akan antar kepada Yesus orang Nazaret." Ya. Tetapi apa jawab Nathanael? Nathanael berkata demikian, "Nazaret, bukankah Nazaret itu tidak mendatangkan sesuatu hal yang baik?" Ya. Sebab Filipus mengatakan Yesus ini orang yang baik, yang banyak menolong orang yang menderita. Dijawab seperti itu oleh Nathanael. Maka Filipus tidak bisa menjawab balasannya. Ya. Lalu Filipus berkata, "Mari datang kepada Yesus. Aku antar engkau kepada Yesus." Nah, setelah Nathanael ini di hadapan Yesus, kemudian terjadilah satu hal yang berlawanan arah dan Nathanael ini kemudian bertobat dan mengikut Yesus. Kemudian diberi nama Bartolomeus di dalam Alkitab, saudara. Lalu yang kemudian adalah Matius. Matius ini dia adalah seorang pemungut cukai. Nah, saudara tentu banyak mendengar tentang pemungut cukai di tengah-tengah bangsa Yahudi. Memeras dia, tidak disukai oleh rakyat. Ya, tapi waktu Matius ini berjumpa dengan Yesus, ada perjumpaan yang membawa akibat Matius ini berubah drastis. Dia berubah dan dia bertobat, dia tinggalkan pekerjaannya dan dia mengikut Yesus. Seharusnya setiap orang, setiap pribadi yang sudah berjumpa dengan Yesus pasti ada perubahan dalam hidupnya. Haleluya. Kalau belum ada hidupnya, maka berarti pribadi tersebut belum pernah berjumpa dengan Yesus. Yang kemudian adalah Thomas. Thomas ini peragu yang luar biasa. Yesus sebelum mati disalib sudah berulang kali mengatakan tentang kematiannya. Nah, ketika Yesus hadir di tengah-tengah mereka, ya Timotius, Thomas waktu itu tidak ada di sana.
Maka ketika Yesus menjumpai Thomas, para murid berkata sebelumnya, Yesus sudah bangkit. Thomas katakan, aku tidak percaya. Kamu itu ngimpi, ya, teman-temannya dikatakan gitu. Kalau aku tidak lihat dengan mataku sendiri, aku tidak percaya. Kalau aku tidak mencocokkan jariku ke tangannya yang berlubang karena paku, aku tidak percaya. Nah, kemudian Yesus datang kepada Thomas. Cocokkan jarimu ke tangan yang berlubang ini. Dan disitulah baru Thomas menangis. Ya saudara, ini dia seorang pribadi yang ragu luar biasa. Lalu Yakobus ini disebut si kecil, si pendek, ya. Dia tinggalkan rumah, dia tinggalkan pelayan pekerjaannya untuk ikut kepada Yesus. Ya mungkin karena pekerjaannya ini tidak berhasil, ya. Banyak kan orang tidak bisa sekolah, tidak punya pekerjaan, kemudian masuk sekolah Alkitab, mengiring Yesus. Yakobus ini juga demikian, tetapi berbeda. Dia tinggalkan pekerjaannya bukan karena pekerjaannya bangkrut, tetapi dia tinggalkan rumah dan pekerjaannya karena dia mau mengiring Yesus, mengikut Yesus. Lalu yang kemudian Simon orang Selot. Orang Selot ini adalah orang-orang yang pemberontak, suka memberontak, saudara. Nah, Simon ini dia adalah orang Selot, ya. Lalu yang kemudian Yudas Iskariot menjadi pengkhianat akhirnya, saudara. Kecintaannya adalah uang. Inilah kelompok orang-orang yang Yesus kumpulkan, ya. Dia panggil murid-muridnya kepadanya. Lalu dia memilih untuk dipilih oleh Tuhan. Saudara, kita ketahui bahwa seluruh murid-murid ini meninggalkan rumah dan pekerjaannya untuk mengikuti Yesus. Saudara, maka di dunia ini banyak orang dipanggil oleh Tuhan Yesus, tetapi hanya sedikit yang dipilih, ya. Mereka yang dipilih ini adalah mengambil pilihan, saudara. Para murid ini juga mengambil pilihan, tinggalkan rumahnya, tinggalkan pekerjaannya, dia mengiring Yesus. Jadi pilihan yang diambil, saudara. Makanya begitu banyak yang dipanggil, cuma sedikit yang mau mengambil pilihan untuk mengikut Yesus, untuk dekat dengan Yesus, saudara. Dan bagaimana dengan saudara? Saudara dipanggil, tetapi maukah saudara mengambil pilihan untuk menjadi murid Yesus yang memberitakan, yang menjadi kepanjangan dari tangan Allah di atas dunia ini, dengan meneguhkan
teman-teman seiman yang lemah dengan memberitakan kabar sukacita, ya, dengan pelayanan baik di sekolah minggu, baik di pemuda, ya, baik di wanita, baik di pria, melayani untuk saling meneguhkan, membangun bangunan yang kokoh kuat, yaitu gereja, haleluya, milik Allah, saudara. Nah, saya akan ajak pembacaan dalam Mazmur 39 ayat 6. Sungguh hanya beberapa tahun saja kau tentukan umurku. Bagimu hidupku seperti suatu yang hampa. Ya, setiap manusia hanyalah kesia-siaan. Yang ke-12, engkau menghajar seseorang dengan hukuman karena kesalahannya dan menghancurkan keelokannya sama seperti gegat. Sesungguhnya setiap manusia adalah kesia-siaan belaka, saudara. Ya. Nilai kesia-siaan itu adalah 0. Jadi manusia ini nilainya 0. Saudara, ya, sia-sia. Tetapi kalau manusia yang sudah diselamatkan, yang bertobat, dipanggil, yang sudah dipanggil, datang kepada Yesus untuk menerima keselamatan, dia harus ambil pilihan. Bagaimana caranya? Mengikut Yesus. Para murid meninggalkan rumah, meninggalkan keluarga, meninggalkan pekerjaan untuk mengikut Yesus. Bukan berarti saudara diharuskan meninggalkan rumah saudara, tanggung jawab ya di rumah, lalu meninggalkan pekerjaan saudara. Bukan, saudara. Tetapi ini adalah orang-orang yang khusus yang dipilih oleh Allah pada waktu itu untuk memberitakan kabar sukacita, saudara. Dan mereka datang mendekat kepada Tuhan. Kalau nilai manusia itu 0, saudara, maka ketika dia mengambil pilihan, dia mendekat kepada Tuhan, ya, selalu mendekat kepada Tuhan, maka Yesus yang nilainya adalah satu, yang utama, yang teratas, yang berkuasa, yang paling berkuasa, yang berwibawa, yang maha mulia. Yesus adalah nomor 1. Maka ketika manusia yang nilainya 0 ini mendekat kepada Yesus, dia akan memiliki nilai 1 Yesus, 0 manusia, dan jadilah angka 10. Saudara, kalau kita sekolah, kalau kita belajar, ya, ada penilaian, ada ujian, apapun keinginan kita, kalau ada guru katakan ada angka 7 sampai 10, kamu ingin saya beri yang mana? Tentulah tidak kita mengatakan 7 aja. Kita pasti menginginkan yang 10, yang top, saudara. Ya. Dan Yesus bisa buat semua itu, saudara. Kita akan buka di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 9. Karena apa? Karena kami adalah kawan sekerja Allah.
Kamu adalah ladang Allah dan bangunan Allah. Ya. Jadi kita ini ketika posisi kita 10 mendekat kepada Yesus, kita disebut kawan sekerja Allah. Saudara, untuk meluaskan kerajaan Allah di muka bumi ini, untuk memberitakan kabar sukacita. Ya. Karena Yesus setelah dia bangkit, dia masih ada di tengah-tengah muridnya 40 hari, kemudian dia naik ke surga. Saudara. Dan Tuhan melengkapi orang-orang yang dipilih oleh Tuhan Yesus dengan kuasa. Ya, saudara. Sebab Tuhan tidak biarkan orang-orang pilihannya ini maju berperang melawan dunia ini. Dengan begitu saja dia lengkapi dengan senjata, yaitu Roh Kudus, saudara. Ya, kemudian apa yang terjadi ketika kita dijadikan kawan sekerja Allah, saudara? Kita akan buka di dalam Roma 8 ayat 33. Demikian bunyinya. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Oh, luar biasa, saudara. Menjadi pilihan Allah. Sekali lagi saya katakan, menjadi pilihan Allah, mengambil pilihan, saudara. Kita mendapatkan status kawan sekerja Allah. Di tempat kerja aja ya, kalau kita pegawai biasa, kita bekerja mati-matian. Ibaratnya itu kantor mulai jam 8, kita jam setengah 8 sudah ada di kantor. Ya, diusahakan sakit-sakit juga masuk bekerja. Karena apa? Ingin naik ke jenjang yang lebih tinggi, dipromosikan menjadi kawan sekerja dari para manajer, menjadi kawan sekerja dari direktur, saudara. Ya, satu gambaran yang jelas sekali. Dan saya percaya Roh Kudus akan bekerja saat ini di dalam saudara. Nah, kemudian kita akan kembali ke Mazmur. Mazmur 89. Ayat 4 keempat. Engkau telah berkata, telah kuikat perjanjian dengan orang pilihanku. Ya, ini kesetiaan Tuhan terhadap Daud. Daud ini adalah orang pilihan Tuhan. Engkau telah berkata, telah kuikat perjanjian dengan orang pilihanku. Aku telah bersumpah kepada Daud hambaku. Untuk selama-lamanya aku hendak menegakkan anak cucumu dan membangun tahtamu turun-temurun sampai kepada kerajaan Allah Yesus di atas muka bumi. Ya, Yesus adalah keturunan dari Daud. Tuhan Yesus. Saudara, ketika kita mengambil pilihan untuk mengikut Yesus, ketika kita memposisikan diri kita sebagai orang-orang pilihan yang dipilih, saudara,
kita langsung dijadikan kawan sekerja Allah. Dan luar biasa ya, janji Tuhan kepada orang-orang pilihannya, saudara. Dan 12 murid Yesus adalah orang yang sederhana ya, orang yang tidak punya kepandaian, tetapi dia menempatkan dirinya sebagai pilihan Allah. Allah yang selalu nomor satu, Allah yang selalu utama di dalam hidupnya. Dan dia manusia yang nilainya 0 itu menjadi hebat, saudara, dan kuat. Bukan karena 0 ini, tetapi karena 1, angka 1. Dan kita lihat dari 12 rasul yang dipilih oleh Allah, memang 1 gugur, saudara, Yudas Iskariot. Tetapi 11 orang itu nanti ada ditambah masuk Matias yang menggantikan ke tempatnya Yudas Iskariot. 12 orang rasul ini, 12 rasul pilihan Allah ini, mereka inilah yang menjungkir balikan dunia, saudara. Luar biasa. Haleluya. Maka kalau saudara masih dalam status dipanggil oleh Yesus untuk diselamatkan, maka ambillah posisi untuk dipilih, saudara, sehingga nilai saudara bukan lagi 0, nilai saudara 10. Haleluya. Haleluya. Mari kita tundukkan diri untuk berdoa. Terima kasih Bapa yang ada di dalam surga, untuk firman-Mu Tuhan. Sungguh Tuhan, kami adalah manusia yang sia-sia, di mana Engkau jadikan kami manusia yang kuat dan hebat. Ketika kami selalu mendekatkan diri kepadamu, menjadikan Engkau yang nomor 1 dalam hidup kami, dalam pekerjaan kami, dalam perjalanan kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dan kami Tuhan berdoa supaya jemaat Tuhan, gereja Tuhan, makin mengerti arti panggilannya, dipanggil untuk menjungkir balikan dunia ini dari kesesatan, kejahatan, kebobrokan, dan dosa Tuhan, untuk datang kepada Kristus yang sudah menyelamatkan. Haleluya. Sehingga kami semua Tuhan boleh Tuhan menikmati janji-janji Tuhan Yesus dalam satu posisi sebagai kawan sekerja Allah. Terima kasih Bapak yang ada di surga. Tak lupa kami berdoa untuk negara dan bangsa kami Indonesia, kepada Bapak Presiden Jokowi. Tuhan terus memberi hikmat dan tuntunan kepada beliau untuk Tuhan memimpin bangsa dan negara ini. Karena banyaknya hati Tuhan yang ada di bawah pimpinannya, satu dengan yang lain tidaklah sama. Untuk itu Tuhan, berilah hikmat kepada Bapak Jokowi ini Tuhan. Terima kasih dan perlindungan-Mu atas beliau. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, di negara manapun Tuhan yang saat ini lagi kacau, ada rencana-rencana jahat yang terselubung, biarlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dipatahkan. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih. Kami nikmati firman Tuhan sebagai anugerah Allah yang menguatkan, meneguhkan. Dan kiranya kasih Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus menyertai kami sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.